Oke, salam sepak bola ya di babak 16 besar di hari Senin ya. Ini hari tadi kita ada dua pertandingan. Yang pertama ada Brasil yang kalah 2-1 ketemu Norwegia. Ya kalau gue bilang Norwegia ini betul-betul digendong oleh Haaland ya. Haaland ini bukan gendong dalam artian secara permainan, tapi secara moral juga gue bilang dia ini mampu mengangkat moral rekan-rekan setimnya. Jadi kalau gue bilang ini kan bisa dibilang tim ini yang betul-betul top level ya cuman Odegaard sama Haaland doang, tapi bagaimana pemain ini bisa ngangkat rekan-rekan timnya supaya bermain jauh lebih percaya diri ya, dan itu mereka sudah buktikan ya, di sepanjang turnamen ini. Dan ya, lolos ke perempat final itu kan bukan sebuah kebetulan, tapi memang ada prosesnya. Walaupun ya mereka sempat dibantai kan sama Prancis, tapi itu karena mereka main dengan tim cadangan. Dan tadi kalau gue bilang ketemu Brasil ya mereka mainnya berani menyerang, berani keluar. Dan gue bilang justru Brasil ini kalau gue bilang ini tamparan ya untuk tim kayak Brasil 5 kali juara dunia. Untuk pertama kalinya mereka nggak lolos perempat final, jadi mereka gugur di 16 besar, kalah 2-1. Dan ya kalau gue bilang ini juga salah satu blundernya Ancelotti juga, dimana dia memasukkan Neymar yang hampir sepanjang turnamen ini gak ada fungsinya sama sekali kan. Secara permainan Neymar itu udah habis, fisiknya dia juga udah gak kuat main 90 menit, dan kelihatan dia juga udah gak bisa gendong tim. Beda dengan Neymar di tahun 4 tahun lalu ya, itu dia masih bisa gendong, tapi sekarang kelihatan pemain ini udah habis. Dan ya gue bilang Brasil ya ini menjadi harusnya menjadi tamparan untuk mereka. Lalu Inggris ketemu Meksiko, ini kalau gue bilang ya dua-dua ini main tampil terbuka, cukup menarik, banyak gol. Ya gue bilang ya Tuchel untuk sementara ini berhasil menjawab keraguan para supporter tentang pemilihan pemain dia, dimana dia nggak masukin Cole Palmer, Foden dia nggak masukin. Jadi justru dia bawa Gordon, dia bawa Rashford, dan Gordon sepanjang turnamen ini bisa membuktikan bahwa ya dia memang layak lah main di timnas. Dan gue bilang Meksiko ini tampilnya justru gue bilang ya mereka tampil penuh percaya diri karena main di rumah sendiri kan. Tapi ya karena murni kualitas pemain Meksiko ini nggak sebagus edisi-edisi sebelum, menjadi ya gampang juga banyak, terutama di lini tengah ya. Itu Meksiko pun juga kalau gue bilang banyak kesalahan-kesalahan juga yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain Inggris. Cuman Inggris gue bilang tengahnya pun juga nggak begitu bagus. Kelihatan tadi ya Kane kembali gendong tim ini, dimana kalau gue bilang ya gol Bellingham kedua itu kan visinya Kane, dia bisa melihat Bellingham kosong, di passing. Ya striker yang punya karakteristik kayak Kane ini kan nggak banyak ya. Ya mungkin Haaland nanti bisa berkembang kayak gitu. Dan sebelumnya ya kan ada Benzema yang karakteristiknya ya